Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Ya, kita lanjutkan yang kemarin ya. Jadi kemarin kita ngomong soal mathematical expectation. Nah, yang kemarin kita bahas singkat tuh adalah soal variance ya. Jadi by motivation ya kan, kalau misalkan expectation itu tahu tengahnya di mana. Kalau expectation yang mean, kalau misalkan variance kalian tahu kira-kira sebarannya seperti apa gitu. Nah, jadi kemarin kita ngebahas ini ya, seperti yang kalian lihat di bawah ya. Jadi kita mau menghitung ekspektasi dari ini sebenarnya. Jadi seberapa jauh kita dari mean, ya mean itu mu nih. Nah, yang di square-kan. Nah, kemarin kita lihat ya, jadi kita punya persamaannya adalah yang ini kita lakukan ya. Ini adalah variance. Yang atas itu discrete, yang bawah itu continuous. Ini saya hapus dulu biar jelas ya. Nggak bisa ternyata ini coret-coretan kemarin. Yang ini nih, terutama nih. Ya, ini continuous nih. Jadi ekspektasi dari X dikurang mu square. Nah, jadi bentuknya selalu seperti ini nih kalau ekspektasi nih. Ini yang mau kita hitung ekspektasinya. Ininya sama, ya, dari minus tahingga sampai tahingga. Terus ada probability density function di sini nih. Fx, dx, nah ini angkanya nih. Yang kita mau cari ekspektasinya ada di sini. Nah, jadi bisa saya hapus nggak ya? Ini agak mengganggu. Tapi kalian bisa ngeliat lah ya, maksudnya yang mana gitu untuk menghitung variance. Nah, yang ada di atas, yang saya tulis alternatively ini adalah variasi lain. Ya, sama aja seperti yang di bawah ini. Cuma ini ada cara lain, alternatif lain untuk menghitung variance. Dapatnya dari mana? Ini kan kemarin sudah saya jabarkan ya. Ini kalau kalian hitung-hitung ya, ini ekspektasi dari X kuadrat itu sama saja ini ya, ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi dari mu squared ya adalah mu squared. Terus yang paling kanan ini kan berarti 2 mu-nya keluar, terus ekspektasi dari X. Nah, ekspektasi dari X adalah mu. Berarti adalah ekspektasi dari mu squared dikurang 2, ini kan mu squared nih. Ini kan mu squared ya. Berarti mu squared dikurang 2 mu squared dapatlah seperti yang di sini. Nanti kita lakukan perhitungannya, kita coba. Nah, ini sebagai contoh dulu nih. Jadi kita disuruh menghitung variance dari variabel A sama variabel B. Kita diberikan probability distribution seperti di atas ya. Ini masalah apa nih? Number of automobiles that are used for official business purpose, bla bla bla. Yang penting kalian lihat ini X-nya, ini Fx-nya, ini yang untuk A, ini untuk B. Nah, sekarang kita coba kita gimana ngitung variance-nya. Jadi langkah pertama, tadi kan kalian lihat kan ya, kalian butuh menghitung expected value. Berarti itu langkah pertama yang kita lakukan. Jadi simpel aja ya, kalau kita contohnya A itu kan berarti sum dari X dikali Fx. 1 kali 0,3, ini, 2 dikali 0,4, ini ditambah 3 kali 0,3, dan dapatlah 2. Lakukan hal yang sama juga untuk B, kalian dapat ekspektasi dari A dan ekspektasi dari B. Oke, ini langkah pertama untuk kalian menghitung variance. Nah, berarti seterusnya di bawah kalian bisa lihat tuh. Jadi ini si mu-nya nih. Kan tadi ingat nggak? Itu kan X dikurang mu. Berarti ini adalah kalau kita lihat ini adalah ini harusnya ada ini nih. Ini ada fx-nya di sini ya. Ini hilang nih, sorry. Ini harusnya ada fx. Oke, jadi X kurang 2 square Fx. Nah, ini kan 1 dikurang 2 dikali dengan oh iya, sorry. Ini min-nya 2 kan ya. Ini min-nya 2. Berarti 1 dikurang min-nya square dikali Fx-nya 0,3 ditambah 2 dikurang min-nya tadi kan 2 square kali 0,4 ditambah 3 dikurang 2 square kali 0,3 dapat 0,6. Dan lakukan hal yang sama juga untuk yang B ini. Nah, jadi di sini dua probability ini kan min-nya sama ya. Tapi bisa kalian lihat variansinya berbeda. Jadi kita lihat juga di atas tuh. Jadi kalau A itu kan sebarannya hanya 1 sampai 3. Tapi kalau yang B itu dari 0 sampai 4. Berarti wajar kalau variansinya itu lebih besar yang kanan, berarti sebarannya lebih luas. Sementara dari segi expected values itu sama A dan B.
Oke, jadi itu langkahnya, hitung min terlebih dahulu. Kalau udah ngitung min, nah pakai yang X dikurang mu square fx. Diintegralkan atau di summation. Nah, ini kemarin kita ngebahas ini kan ya. Pertama kita tahu ada EX nih, ekspektasi dari X. Dan kita sekarang ingin ngitung ekspektasi dari GX. Sesuatu yang merupakan fungsi dari X itu. Jadi kan kemarin kita lihat ya, kita ekspektasi GX ini sama dengan, sorry itu di atasnya merah, jadi nggak kelihatan. GX, Fx, Dx. Ini kemarin ya, sebagai pengingat saja ya. Sorry, saya selalu lupa nih, matiin WA nih. Berisik. Oke. Nah, sekarang kita yang ngitung mirip-mirip seperti yang tadi ya. Kemarin kan ekspektasi. Sekarang kita mau ngitung varians dari GX tersebut. Nah, kita lihat yang continuous ya, yang ini dulu. Mirip-mirip kan ya? Ini yang ingin kalian hitung. Jadi ekspektasi varians dari si GX itu adalah ekspektasi dari GX dikurang mu GX. Lihat di sini. Ini bukan mu X, tapi mu GX. Nah, ini kan si ini nih yang saya tulis di atas. Nah, berarti sama saja, kalian harus menghitung ini dulu, supaya dapat angkanya. Nah, baru di square, hitunglah ekspektasinya, berarti kalau kita terjemahkan jadi integralnya, minus tai hingga gx dikurang mu gx square fx dx. Oke, ini sama, ini PDF-nya tetap untuk x. Kan yang kita tahu justru si PDF dari si x-nya itu. Kita akan menghitung distribusi gx ketika x-nya terdistribusi seperti ini. Kalau yang di atas discrete sama aja ya. Intinya gitulah, kalau misalkan continuous itu integral, kalau discrete itu summation. Oke, sum seperti itu. Oke, ini kalau kita bandingkan ya, kalau misalkan ini sigma x, biar kelihatan bentuknya ya. Ini seperti ini nih. Jadi supaya jelas kontrasnya ya. Ini adalah x dikurang mu x squared fx dx. Bedanya apa sama yang di atas? Si x digantikan gx, mu x digantikan mu gx. Oke, saya harap cukup jelas di sini ya. Apa kita ada contoh? Ada harusnya. Jadi x adalah random variable. Ini ada di buku ya. Cuma kita tahu bahwa PDF-nya adalah ini kalian ini nggak contoh kemarin nih. Jadi x pangkat 2 per 3 untuk minus 1 sampai 2. Ini PDF-nya nih. Nah, sekarang kita punya random variable ini. Kita ingin hitung sekarang variansnya. Nah, jadi ingat caranya. Kita pakai yang di bawah ini ya. Ini continuous, berarti kita ngitung. Kemarin sudah kita hitung juga ekspektasi dari GX-nya adalah 8. Oke, sudah dapat one step. Nah, selanjutnya kita tinggal ekspektasi dari si GX-nya, 4X plus 3, dikurang mu GX, 8 square. Oke, berarti ya Anda tinggal menghitung ya, lanjutannya ya. Berarti ekspektasi dari 4X dikurang 5, itu kan 3 dikurang 8 square. Nah, berarti kita lanjutkan ke sini. Ekspektasi 4X minus 5 square, ini si PDF-nya, ini si FX. Ya udah, selanjutnya tinggal hitung-hitungan lah. Harusnya kalian bisa. Itu ada sepertiga keluar konstan, ingat keluarkan dari integral, ini tidak perlu saya ajarin lagi, cuma kalian butuh latihan. Nanti ada PR akan diberikan ya, supaya nggak lupa hitungan integral anak SMA seperti gini. Oke, ya jadi dilanjutkan. Maka kalian akan dapat 51 per 5. Jadi 51 per 5 ini adalah varians dari GX ya. Jadi kalau kalian mau ngitung standar deviasinya, tinggal kalian square root kan. Jadi kalian akan dapat bayangan kira-kira akan terdistribusinya seperti apa. Data yaitu kan suatu distribusi itu punya mean, punya varians. Itu akan mendefinisikan distribusinya akan seperti apa. Semakin besar varians, itu akan semakin luas sebarannya.
Semakin kecil, ya berarti semakin kecil sebaran. Jadi kita makanya menyebutnya si mean ini adalah measures of central tendency, kecenderungan tengahnya di mana. Kalau variance itu adalah measures of variability, alias variabilitas dari distribusi ini. Oh, ini ternyata saya tulis, sorry, PDF ada di bawah ya. Nah, itu variance ya. Masih cukup jelas mudah-mudahan. Sekarang konsep lain yang penting adalah covariance. Oke, sebelum saya jelaskan panjang lebar, motivasinya seperti ini dulu nih. Jadi kita punya dua random variable, yaitu X sama Y. Nah, X dan Y ini, mereka kan bisa independen, bisa tidak. Dalam artian, misalkan gini, kalau mereka independen, saya ngubah X, Y-nya nggak akan terpengaruh. Dia nggak mempengaruhi Y. Y-nya juga, kalau saya ubah, dia nggak akan mempengaruhi X. Saya gerak-gerak tangan, lebih baik pakai inilah. Pakai apa? Pakai bolpen. Jadi ya, tadi saya punya X, punya Y, ini ya. Dia bisa terpengaruh tuh. Kalau dia misalkan dependent. Nah, sekarang kita ingin tahu sebenarnya dengan covariance, kalau kita ngubah yang satu lagi gimana nih? Ya kalau yang satu naik, yang satu naik, yang satu naik, yang satu turun, atau kalau yang satu naik, turun, yang satunya sama aja. Nah, kita mengkuantifikasi itu dengan covariance. Nah, definisinya adalah nih, ya, ekspektasi dari X dikurang mu X dan Y dikurang mu Y. Nah, jadi kita sekarang punya GXY nih. Ini kan bukan hanya fungsi dari X, tapi juga X sama Y. Oke, jadi kita menyebutnya expected value dari ini, itu namanya covariance. Yang kita beri simbol sigma XY atau covariance dari XY. Kalau kalian dulu pernah mendengar correlation, nah kita akan nyambung ke situ nanti. Oke, dan kita punya juga joint probability distributions ya. Karena sekarang kita punya dua random variable, berarti ya kita juga punya dong joint probability-nya. Nah, yang penting kita ngitung ekspektasi ini nih. Itu kan berarti integral, summation X, summation Y, X dikurang mu X, Y dikurang mu Y, fxy. Oke, kalau misalkan kita lihat continuous, berarti kan ya udah simpel aja sih, X kurang mu X, Y kurang mu Y, ini joint probability distributions-nya, dan kemudian kalian integralkan di sini. Oke, dengan trik yang sama seperti tadi ya, yang pas saya ngitung variance tuh ada alternatifnya, nah kita bisa dapatkan sama seperti yang di bawah itu. Jadi cara lain, alternative route untuk menghitung covariance. Nah ini gini nih, jadi kalau misalkan kita mau menghitung ekspektasi dari variabel itu sendiri, nah kita dapatnya variance. Tapi kalau kita mau menghitung antara satu variabel dengan variabel lain, namanya covariance. Nah, sebutlah saya gini, saya mau nyebutnya, ini, misalkan gini, saya nulisnya gini ya, XX nih. Ini kan berarti ekspektasi dari X dikurang mu X kurang mu X lagi. Ya, gimana ini sama dengan ekspektasi dari X mu X square. Nah, ini namanya apa? Ini namanya variance yang tadi. Berarti kalau variance ya terhadap dia itu sendiri, kalau covariance terhadap fungsi yang lain, terhadap random variable yang lain. Nah, itu namanya covariance. Nah, biar lebih dapat sense-nya, nah kita coba ngitung. Oh, belum. Belum. Nanti deh hitungannya ya. Jadi, seperti yang saya sebut tadi, jadi covariance itu adalah semacam metrik yang mengukur asosiasi dari dua random variable. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kalau yang satu berubah, yang satu akan berubahnya seperti apa? Nah, jadi itu logikanya ada di bawah ya. Jadi kalau misalkan gini, ada perubahan dari X, akan berubah juga Y-nya ya. Jadi perubahannya juga besar. Atau ya perubahan kecil dari X, akan merubah Y kecil juga. Nah, kalau kita lihat tadi ya, tadi kan gini nih, yang mau kita hitung nih ya, saya tulis ulang ya.
Nah, jadi kalau misalkan X dikurang mu X ini positif, maka Y dikurang mu-nya akan positif juga. Kan tadi sama-sama naik dia kan ya, X sama Y-nya. Dan juga kalau misalkan ini negatif, yang satu juga ngikut jadi negatif. Nah, jadinya produknya, perkaliannya dari X kurang mu X dikali Y kurang mu Y, itu akan menjadi positif. Tapi, kalau yang satu naik, yang satu turun, maka produk tadi menjadi negatif. Jadi, yang penting ini, sign-nya nih. Jadi, kalau misalkan sign dari covariance itu positif, itu artinya kalau X naik, Y juga naik. Kalau X turun, Y juga turun. Kalau sign-nya negatif, itu berarti ketika X naik, Y turun. Dan ketika X turun, Y naik. Nah, kalau nggak ada pengaruhnya, alias statistically independent, maka covariance-nya akan nol. Ya, itu bisa kalian lakukan perhitungan di situ tuh. Oke, jadi kata kunci itu mirip sama correlation. Jadi kalau misalkan kalian baca berita korelasi positif, ya itu artinya sama-sama naik. Kalau korelasi negatif, yang satu naik, yang satu turun. Oke, misalkan ya inilah ngambil contoh lah, semakin banyak duit semakin bahagia. Nah, itu kan korelasinya positif. Ya, semakin banyak hutang semakin tidak bahagia. Nah, korelasinya negatif ya. Jadi kalau banyak hutang, hutangnya sih naik menggunung. Nah, kebahagiaannya malah turun. Negatif. Covariance-nya kalau kalian hitung. Kalau saya tambah kaya, saya akan tambah bahagia gitu. Misalkan contohnya gitu ya. Nah, saya nggak mau terlalu materialistis lah. Semakin tinggi IP, nah, semakin bahagia juga Anda. Korelasi positif, covariance-nya positif. Nah, jadi itu maksudnya. Itu hanya contoh aja tuh yang di bawah. Nah, tapi gini, ya. Jadi kalau covariance, sign-nya yang penting gitu. Positif atau negatif. Tapi ada satu masalah di sini. Yaitu, kalau kita ngelihat besar angka dari covariance itu, kita agak susah nangkep nih. Ntar saya balik ke situ deh. Saya agak susah nangkepnya. Ini sebesar apa sih covariance-nya ini, perubahannya maksudnya apa? Nah itu, nanti kita ngebahas correlation coefficient. Oke? Saya rasa kalian dulu pernah deh di pengantar komputasi kebahas ini juga. Nah, tapi sekarang kita dapetnya dari, ya ini semua tadi nih, dari covariance. Nah, tapi inilah ilustrasi terlebih dahulu nih. Jadi kalau misalkan ini covariance positif, karena satu naik, ini covariance turun, satu naik, satu turun. Kalau ini nggak jelas. Nah, makanya ini korelasinya atau covariance negatif. Oke? Nah, coba kita ngitung angka dari covariance terlebih dahulu. Nah, dan kita akan memakai yang cepat ini ya. Jadi di sini kalian ada ini yang contoh bolpen merah, biru, hijau itu tuh seperti biasa tuh. Jadi supaya kalian bisa ngitung covariance, kalian harus ngitung mu x-nya dulu sama mu-nya terlebih dahulu sesuai yang di atas ya. Jadi kalian dapat mu x-nya 3/4 sama ininya setengah nih yang mu-nya ya. Jadi sebagai pengingat ya, berarti kalau ini adalah marginal distribution-nya. Oke, jadi kalian kalau misalkan kalian punya tabel ini nih, dikasih isi tabel ini doang, misalkan gini, kita nggak ada yang di bawah nih, kita nggak ada yang total-total ini. Nah, kalau Anda mau menghitung covariance, Anda harus menghitung marginal distribution terlebih dahulu. Jadi kalau marginal distribution itu adalah distribusi dari X itu sendiri misalnya. Y-nya boleh berapapun. Kalau distribusi marginal dari Y, X-nya boleh berapapun. Saya hanya care sama Y-nya saja. Kira-kira seperti itu. Nah, karena kalau ngitung covariance, kita harus menghitung mu X-nya terlebih dahulu. Nah, kita harus menghitung ekspektasi dari marginal distribution-nya terlebih dahulu. Ya, berarti untuk GX kita pakai yang ini. Oke, dan kita tinggal lakukan aja nih. Ini 0 kali 5/14 ditambah 1 dikali 15/8 ditambah 2 dikali 3/8 dapatlah 3/4. Kalau yang Y-nya
0 kali 15/8 ditambah 1 dikali 3/7 dan bla bla bla, dapatlah kalian si marginal distribution, ya. Ini marginal maksud saya, ekspektasi dari distribusi marginal tersebut. Nah, satu lagi ya tinggal kalian lakukan aja tuh, menghitung ekspektasi dari XY. Nah, masih 3/14 di sini. Oke, coba kalian, biar kalian terbiasa, coba hitung sendiri ekspektasi dari XY. Nah, itu agak panjang tuh, karena kalian butuh join information di situ. Itu kan berarti ya 0 kali 0 dikali join-nya, 0,1 dikali join-nya, ditambah 0,2 kali join-nya, seterusnya. Jadi kalian dapat angka covariance. Oke, tapi kita nggak bakal ngeh sebenarnya ini seberapa besar sih pengaruhnya, seperti apa kalau kita ngubah X, Y-nya berubahnya kayak seperti apa nih, kita nggak tahu. Kalau hanya kita melihat dari covariance coefficient. Nah, jadi makanya ada yang namanya correlation coefficient, karena magnitude dari covariance tidak mengindikasikan apapun tentang strength-nya, magnitude-nya, tapi sana yang penting. Nah, sekarang kita pengen selangkah lebih lanjut, kita ingin tahu sebenarnya perubahannya seperti apa. Nah, kita pakai yang namanya correlation coefficient, yang merupakan bentuk scale free atau normalized version dari covariance. Cara ngitungnya, nah ini kalian normalize nih. Ini covariance. Ini masing-masing adalah standar deviasi ya. Jadi perhatikan di situ bukan variansnya. Standar deviasi dari X, standar deviasi dari Y, maka Anda akan dapat ini. Oke, dan angka dari correlation coefficient berada di -1 sampai 1. Kalau tidak ada korelasi, artinya correlation coefficient sama dengan 0. Nah, sekarang apa maksudnya itu? Jadi masih sama dari segi simbol. Kalau positif itu yang satu naik, satu turun. Kalau yang negatif itu sebaliknya. Nah, tapi kita bisa melihat seberapa kuat nih perubahan ini. Jadi saya ambil contoh saja kalau misalkan dia rho X-nya sama dengan 1. Nah, kalau dia sama dengan 1, itu benar-benar konsisten. Satu naik, satu naik. Tapi kalau dia tidak sama dengan 1, mungkin 0,8 gitu lah ya. Ini kira-kira seperti ini nih. Jadi naik sih naik ya, ada tren secara global, tapi dia juga tidak sekuat itu. Jadi kadang naik turun, naik turun. Nah, oke. Sebelum saya buka, kalau ada yang mau tanya jawab, jadi saya coba kita hitung-hitung dulu seperti biasa ya. Ini kita tadi udah dapat nih min 9/56 ya. Udah dapat kan? Sekarang di sini mau ngitung ini ya. Oh, mau ngitung tadi belum dihitung sepertinya. Jadi standar deviasi X, standar deviasi Y, dapatnya dari mana? Nah, kalau yang ini dia pakai cara cepat nih ya. Jadi sigma X squared, nggak cara cepat juga sih, alternative root, sama dengan E X squared dikurang mu X squared. Sementara yang ini adalah sigma Y squared sama dengan ekspektasi dari Y squared dikurang mu Y squared. Jadi makanya kalau kalian lihat di atas, dia menghitung ekspektasi dari X squared sama ekspektasi dari Y squared terlebih dahulu. Oke, contoh lah ya, saya ambil nih, kita ngambil si marginal untuk X seperti ini. Yang ini kan berarti kita lihat ya, 0 square, karena fungsi yang mau kita hitung ekspektasinya X square, kali si PDF-nya. Tambah 1 square kali 15/28, tambah 2 square dikali 3/28, nah dapatlah ini ekspektasi X square. Dan
sama juga kalian dapat ekspektasi dari Y square. Nah, berarti kalau saya tinggal menghitung sigma X square, tadi kan ekspektasi X square adalah 27/28, dikurang dengan min-nya, yang tadi saya udah ngitung. Dari kapan tahu? 3/4 square, dapatlah ini, dan ingat ya, ini sigma X square varians nih. Berarti di sini kalian harus di square root terlebih dahulu, karena di situ standar deviasi. Dan dapatlah akhirnya ini, correlation coefficient-nya. Artinya, di sini juga kalau dia tidak 0, itu artinya X dan Y itu tidak independen satu sama lain. Ya, jadi ya mungkin bisa dibilang kemarin ada yang nanya, ya cara lain juga sih ya. Jadi kalian melihat dari correlation coefficient-nya atau covariance-nya. Kalau itu 0, artinya mereka independen. Kalau ini negatif, artinya kalau si X ini naik, Y-nya turun. 1/5 ya. Berarti kan tuh 1 dibagi 2 komaan. Ini berarti minus 0, berapa tuh? Ya 0,5 lah, anggaplah kasarnya seperti itu. Berarti ada hubungan tapi tidak terlalu kuat. Karena kalau min 1 itu yang paling kuat. Nah, ada pertanyaan sebelum saya masuk subtopik lain? Oke, masih oke lah ya, semuanya lah ya. Jadi intinya gitu. Mari kita ngebahas mathematical expectation. Hari ini kita ngebahas variance sama covariance. Jadi kalau variance itu kalian ingin tahu nyebarnya seperti apa nih kira-kira nih. Kalau covariance, kalian ingin tahu hubungan antara satu random variable dengan random variable lain. Nah, tadi hitung-hitungannya sudah kita lakukan. Kalau correlation, itu adalah covariance yang kita normalisasi supaya dia berada di minus 1 sampai 1. Dan ingat, kalau kita ingin tahu yang satu naik, satu turun atau enggak, kita lihat sign-nya saja di situ. Nah, sekarang kita masuk subtopik baru ya. Jadi kita lihat nih, ada beberapa properti yang berguna kalau kita melakukan perhitungan. Jadi bisa mempermudah perhitungan kita. Terutama kalau kita membahas kombinasi linear. Jadi maksudnya adalah AX plus B, AX plus B, X plus C. Jadi benar-benar linear tuh dari suku-sukunya. Nah, kita bisa lihat bahwa ada beberapa trik lah bisa kita sebut untuk mempermudah perhitungan kita. Kita mulai dari sini. Ekspektasi dari kombinasi linear. Ya. Nah, kita mulai dari yang ini nih. Jadi Anda misalkan punya GX-nya itu adalah AX plus B. Anda sekarang disuruh menghitung, tolong dong hitungin saya ekspektasi dari AX plus B. Nah, yang kita lihat di sini pertama ini, si E AX plus B ini bisa kita pisahkan menjadi AEX plus B. Oke, jadi bisa dipisah nih seperti ini. Oke, jadi ekspektasi dari B itu adalah B itu sendiri, makanya dia bisa plus B aja di sini. Nah, kemudian yang satu lagi, kalau Anda dikalikan dengan konstan di sini, Anda bisa keluarkan menjadi AX plus B, jadinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat proof-nya seperti apa. Nih, kita lihat di bawah ya. Ini A dan B adalah constant, ingat ya. Ekspektasi AX plus B ini kan sama dengan integral dari AX plus B fx dx kan ya. Oke, karena yang mau kita hitung ekspektasinya adalah AX plus B. Nah, ini kan integral nih. Kalau kita lihat, di situ kan bisa kita pecah jadi 2 tuh integralnya ya. Jadi saya tulis gini dulu deh sebelum kita ke bawah. Minus tahingga AX fx dx ditambah B fx dx ya. Nah,
Ini kan si A-nya bisa keluar, B-nya juga bisa keluar. Karena dia konstan. Dapatlah seperti yang di bawah. Nih. Nah, kemudian ini kan merupakan definisi dari ekspektasi X. Yang ini bukan merupakan, ini sama dengan 1, karena Anda mengintegralkan si probability density function itu sendiri. Jadilah AEX plus B. Itu ya, itu proof-nya ya. Kalau kalian lihat secara simpel, intinya gini, ekspektasinya bisa kita itu, si B-nya keluar, ekspektasi dari B adalah B itu sendiri, dan kalau ada pengalian seperti itu, dia bisa keluar, si konstannya. Buktinya sudah kita tulis di bawah. Contoh lagi ya. Kemarin kita sudah ngitung, atau belum ya? Udah, kita udah ngitung nih, dapatnya $12,67 ya. Jadi kita ngitung satu persatu. Nih, sekarang kita coba pakai yang satu lagi tadi nih. Soalnya kan yang mau kita hitung ini nih, ekspektasi dari ini kan ya. Nah, ini kan bentuknya ini, AX plus B nih. Di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah minus 1. Wow, berarti kalau kita lihat, bisa dong kita pakai cara tadi ini. Nah, mari kita lakukan. Ini fx-nya ya, ini fx-nya. Oke. Nah, jadi kita lihat ya, daripada kita ngitung masukin 2x minus 1-nya ke sini nih, satu per satu, nah ya kan bisa kita keluarin. Kita tinggal ngitung ekspektasi x-nya saja gitu. Ya sebenarnya dari segi ribet mirip-mirip sih, cuma nggak apa-apa lah, mungkin sedikit lebih gampang nih. Jadi kalian udah ngitung nih ekspektasi x aja nih, hitungnya ekspektasi x, dapat 41/6. Nah sekarang saya mau ngitung berapa ekspektasi 1, berarti tinggal 2 dikali 41/6 kurang 1. Dapat deh, sama kan? $12,67. Mengapa saya bisa melakukan ini? Karena tadi yang mau kita hitung ekspektasinya, yaitu fungsi yang berhubungan dengan X, bentuknya linear. Bentuknya adalah AX plus B. Nah, seperti itu. Kemudian, oke, sebelum saya lanjut ke sini, ini sebenarnya mirip-mirip ya. Cuma ini ada dua penjumlahan seperti itu nih. Oke, coba kita coba satu lagi nih. Jadi sekarang ada dua fungsi. Jadi di sini ini bukan marginal nih. Memang sih kadang kita pakai J sama H itu juga bukan juga untuk marginal. Tapi di sini bukan marginal yang saya maksud. Tapi suatu fungsi. Ya, yang merupakan fungsi dari X nih. Contohnya mungkin saya ke sini dulu ya. Misalkan itu tuh. Contohnya adalah kita mau menghitung X kuadrat plus X dikurang 2. Mau menghitung ekspektasi dari ini. Nah, itu bisa kita pecah-pecah tuh di situ nih. Nah, kita lihat dulu nih. Jadi kalau kita mau menghitung ekspektasi dari Gx plus minus Hx, itu akan sama dengan penjumlahan dari ekspektasi masing-masing fungsi. Artinya yang saya tulis di sini, bisa saya pecah menjadi EX square plus EX kurang E2. Nah, jadi bisa saya pecah-pecah seperti itu. Kalau penjumlahannya linear ya, ingat ya, linear ya, seperti ini ya. Proof-nya seperti apa? Nah, kita lihat proof-nya nih. Jadi E, Gx plus minus Hx lah. Ini dua fungsi aja. Yang di kanan kan bisa tiga fungsi. Jadi kalau by definition seperti ini juga bisa kita pecah menjadi dua. Yang di mana ini merupakan E, Gx, ini merupakan ekspektasi dari Hx. Oke, simpelnya gitu. Kalau ini penjumlahan, linear, kalian bisa pecah-pecah. Contoh. Nah, itu tadi tuh. Jadi kita punya ini Gx-nya,
Kemudian density functionnya alias probability density functionnya seperti ini. Nah, bisa kita pecah-pecah nih. Menjadi seperti yang saya tulis tadi, ekspektasi X square plus ekspektasi X dikurang ekspektasi dari 2. Ekspektasi dari 2 adalah 2, ingat gitu. Jadi ekspektasi dari konstan ya adalah konstan. Nah, ini bisa kita ngitung nih, dan ini mungkin lebih simpel daripada kita ngitung benar-benar ekspektasi dari GX ini langsung. Nah, ya udah tinggal ngitung ekspektasi X ya. Ini kan berarti ya ini X kali 2 kali X minus 1 dapat 5/3. Ekspektasi dari X squared berarti adalah X squared dikali 2X minus 1. Ya, makanya dapat yang di atas, dapat 17/6. Berarti ekspektasi dari X squared plus X minus 2 adalah 17/6 tambah 5/3 dikurang 2. Dapatlah 5/2. Oke, ini lebih mudah ya kalau kalian ngitung by hand ya, daripada kalian masukin itu tuh benar menghitung integral dari 1/2 untuk X kuadrat plus X minus 2 dikalikan dengan 2X minus 1. Jadi kalian ngitung ini nih kalau kalian lakukan pakai tangan sendiri nih. Dua X minus 1. Nah, pegel kan kalau kalian ngitung sendiri. Mendingan saya pakai cara yang ini, karena memang terbukti sama gitu. Gimana? Yang tadi? Oke? Yang barusan? Jelas, Pak. Jelas ya? Mantap ya? Kalian juga tanya aja, nggak ada masalah kalau kalian mau nanya. Nah, ini tambahan aja sih. Ini kita ngitung nggak ya? Kayaknya sih nggak. Karena kepanjangan. Ini sama aja seperti tadi, tapi bedanya ini ada 2 random variable. Sama aja. In principle bisa dipisah. Oke, saya nggak panjang lebar di sini, tapi in principle bisa dipisah. Nah, sekarang kalau perkalian. Jadi misalkan EX dikali dengan Y, ya. XY ini adalah 2 random variable yang berbeda dan independent. Oke, X and Y are 2 independent random variables. Jadi kalau kalian mau menghitung ekspektasi dari XY, itu tinggal sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, kita lihat proof-nya gimana. Oke, XY ini kan sama dengan ini. Nah, kemudian ingat nggak yang kemarin bahwa kalau ini independen, maka si join ini akan sama dengan perkalian dari distribusi marginal X dan distribusi marginal Y. Artinya saya bisa menggantikan fxy dengan gxhy. Nah, saya dapat seperti ini nih. Yang bisa kita, ya istilah kita pecah lagi kan, ini kan berarti sama dengan X kali gx dikalikan dengan integral minus tahingga y hy. Oke, ini properti integral. Yang ini kan apa? Nah, ini ekspektasi X. Ini ekspektasi dari Y tadi. Ya, dapat ya. Kalau ini nggak independen, nggak bisa. Karena kalau ini tidak independen, nah ini kan tidak sama dengan. Tapi karena ini sama dengan, nah kita bisa masukkan itu. Jadi ini intinya, yang penting. Oke? Dengan syarat XY independen. Kalau kita ngambil contoh-contoh si bolpen tadi ya, misalkan gini lah, saya ngasih contoh nih. Misalkan gini lah, kalian punya dua toples nih. Dua toples ya. Jadi benar-benar event yang independen satu sama lain. Misalkan X adalah jumlah bola merah yang saya ambil dari sini, dan Y adalah jumlah bola merah yang saya ambil dari
toples nomor 2 gitu. Kan ini independen satu sama lain kan. Jadi sekarang saya ingin tahu misalkan ekspektasi dari jumlah bola merah yang dari toples pertama dikalikan dengan jumlah bola merah dari toples kedua. Itu maksudnya ya. Nah, ini dia pakai contoh dadu nih. Jadi dadu pertama warna hijau, dadu kedua warna merah. Sekarang X adalah outcome dari si dadu hijau, Y adalah outcome dari dadu merah. Dan jelas event ini independen satu sama lain. Saya ngelempar yang hijau nggak ada hubungan sama saya ngelempar yang merah. Jadi independen. Nah, sekarang X-nya itu adalah produk atau perkalian dari outcome. Dadu hijau dikalikan dengan outcome di dadu kanan. Nah, tadi ingat nggak? Di awal kan sudah tahu, ini saya ngomongin dadu, berarti ekspektasi ini adalah 3,5, yang ini pun juga 3,5. Kalau saya mau tahu ekspektasi XC, kalikan. Dapat deh 12,25. Daripada ngalahin ngitung di bawah, capek. Nah, enak kan seperti ini ya. Karena kita tahu dua event ini independen sama lain, dan kita tahu ada ini. Nah, kalau kalian lakukan seperti di bawah kan kalian harus ngitung mulai dari 0 0 kali 0 dikalikan dengan 1/36 kan ya, berarti ya. Enggak saya tuh. Poinnya itulah. Ya harusnya benar. Ditambah dengan 0, 1 kali bla bla bla, capek lah ngitungnya gitu. Kan kita sudah tahu di 3,5, ya tinggal dikali aja gitu. Oke. Bentar ya, saya mau habis hari ini semua. Jadi kalaupun ada contoh-contoh, kalian harusnya bisa lakukan sendiri. Yang penting kalian tahu konsepnya lah. Nah, ini sama juga nih ya. Jadi tidak perlu saya lakukan ya. Di sini intinya nih ada join probability, X, Y, dan dua-duanya independen. Kalau kalian pakai cara standar, kalian hitung integral ini. Dapat 5/6. Karena dia independen ya, dan kita ingin tahu X, Y, ya udah kita tinggal kalikan ekspektasi X sama ekspektasi Y, dapat deh hasilnya. Nah, terakhir, saya ingin ngebahas ini nih. Jadi ada beberapa teorema yang berguna untuk kita melihat efek-efek dari ini terhadap variance. Kalau saya shift suatu random variable ditambah dengan suatu konstan, atau suatu random variable dikalikan dengan suatu konstan, misalkan gini, saya menghitung variance dari X. Nah, habis itu saya menghitung variance dari 4X. Atau saya juga bisa ngitung variance dari X plus 2. Itu ada yang di-shift atau dikalikan dengan konstan. Nah, saya ingin lihat sekarang, sebenarnya efeknya apa terhadap variance. Ya, pertama kita mulai dari sini dulu nih, ya. Nanti kita akan coba lihat detail-detail. Nah, jadi variance dari AX plus BY plus C adalah sama dengan ini. Oke. Nanti kita akan lihat kasus-kasus khusus. Jadi kita coba lihat ya, bagaimana kita bisa menghitung, bagaimana bisa dapat ini, bagaimana dari sini ke sini. Nah, kita lihat nih. Oke. Ya, yang paling penting sebenarnya yang di kotak hijau. Cuma kan kita juga harus tahu dapatnya dari mana. Oh, oke. Nah, jadi kita ngitung ini kan sama dengan AX ekspektasi AX plus BY plus C ini. Ini maksud saya ini. Square seperti biasa. Berarti kalian harus ngitung ekspektasi ini dulu dong. Nih. Ya, ini kan linear kan ya. Makanya saya bisa pecah-pecah jadi ini. Sama seperti tadi lah. Nah, kemudian saya balik lagi.
saya sekarang masukin si A mu X plus B mu Y plus C ke sini nih. Nah, maka saya akan mendapatkan yang ini, ya. Nah, ini maksud saya. Yang di mana ini juga bisa kalian pecah lagi, dan konstannya keluar. Ya, ini kan berarti jadi kayak gini nih. AX dikalikan dengan AX lagi, menjadi A squared X squared, dan seterusnya itulah ya. Jadi kalian akan dapat seperti yang di bawah. Jadi kalian kalikan ini nih, kalikan ini sama terus di squared ya, intinya di squared kan ini. Nah. Jadi ini di squared yang AX kurang mu X tambah BY kurang mu Y di squared, terus kalian pecah-pecah. Pakai yang teorema-teorema tadi yang sudah kita ketahui. Nah, ujung-ujungnya kalian dapat seperti di bawah ini. Oke, karena ini misalkan ini adalah varians dari X, ini adalah varians dari Y. Yang ada konstan-konstannya kalian keluarin. Ini kan berarti juga ini sama dengan 2AB. Nah, ini kan definisi dari covariance. Nah, intinya dapat seperti yang di atas ini. Nah, apa implikasi dari kita mendapatkan ini nih? Yaitu ini. Jadi ada beberapa corollary yang merupakan istilahnya penjelasan lebih detail dari suatu teorema. Misalkan gini nih. Kalau saya set B sama dengan 0, nah ini kan berarti saya ingin menghitung ini. Berarti variansnya adalah A squared sigma X squared. Oke. Kalau saya set A sama dengan 1, B sama dengan 0, berarti X plus C itu akan sama dengan sigma X squared. Ya, atau sama dengan sigma aja gitu ditulisnya. Nah, ini artinya apa nih? Yang corollary 1 sama 2 ini. Oke. Jadi gini. Tunggu. Oke. Jadi kita lihat nih ya, yang paling atas dulu, sama yang bawah juga sih. Itu di variansnya nggak ada C-nya tuh. Ini kan kita ngitung varians dari A, C. Nah, tapi begitu kita ngitung variansnya, nggak ada C-nya di situ. Artinya, nggak ngaruh. Kalau kalian menghitung varians dari suatu variabel tambah suatu konstanta, C-nya nggak akan ngaruh. Bayangkan aja seperti ini nih. Saya punya distribusi seperti ini nih. Ups. Punya sini ya, misalnya. Oke. Saya geser. Plus C. Jadi ini misal. Nah, kan sama, sebarannya sama. Sebaran antara distribusi yang ini sama sebaran distribusi yang ini sama aja. Jadi kalau ada konstanta ditambah atau dikurangi, itu tidak berubah variasinya. Oke, itu corollary 1 sama 2. Nah, kemudian yang 3 sama 1 itu mengatakan bahwa oke. Jadi kalau ada, kalian kalikan dengan suatu konstan, ya. Jadi kalian ingin menghitung misalkan varians dari 3x atau varians dari 2x. Nah, jadi variansnya akan sama dengan ini, si varians dari si x dikalikan dengan si konstanta tadi, di-squared-kan di situ. Jadi sebagai contoh, misalkan ini ya, sigma square 3x. Nah, ini akan sama dengan 3 square dikalikan dengan sigma x square. Nah, seperti itu maksudnya ya. Nah, kemudian untuk menghabiskan ya, dan corollary selanjutnya adalah ketika X dan Y adalah independent random variables. Yang artinya, kalau X dan Y adalah independen, ini sama dengan 0.
Nah, kemudian juga ya sama aja sih ya. Jadi yang di bawah ini kalau dikurang nih, tinggal ganti plus minusnya. Jadi kalau misalkan dua variabel adalah independen, berarti si varians ini tidak akan dipengaruhi oleh covariance. Ya jelas, karena itu sama dengan 0, sisi suku covariance-nya. Oke, dan yang terakhir adalah kalau kita punya lebih dari dua random variable, itu bisa kalian generalisir aja menjadi seperti ini. Jadi sigma square variance dari A1X1 plus A2X2 plus A3X3 adalah sama dengan A1 square dikali variance X1 tambah A2 square dikali variance X2 dan seterusnya. Oke, ini ada contoh, cuma bisa kalian lakukan sendiri. Ya. Nah, PR ada sih ya. Ini ada tambahan nih, tapi karena waktu tidak saya bahas. Tapi ini additional material ya, jadi tidak wajib. Jadi homework-nya mau saya gabung 2 nih. Nah, coba saya mau tanya dulu. Pak Hairul, maaf Pak, lagi dari situ Pak. Mungkin ada kesibukan lain nih. Jadi saya pengen ngasih PR yang ini, cuma saya harus tanya dulu nih sama Pak Hairul. Kita kasih PR yang ini nggak ya? Soalnya mungkin di kelas sebelah mereka ngasih PR serupa, cuma beda soal. Jadi kita pengen mastiin, boleh nggak kalau beda gitu soalnya. Dan kalian butuh latihan di sini ya. Jadi supaya tahu yang saya ajarkan, kalian coba sendiri, dan nggak lupa hitung-hitungan integral, itu penting juga. Oke, mungkin ada quick questions sebelum saya tutup kelas ini. Permisi Pak. Silakan Brian. Sebelumnya boleh ke slide yang statistical independence dulu nggak Pak? Yang expectation value. Itu yang sebelumnya banget maksud kamu ya? Bukan sih Pak, yang itu propertinya gitu. Yang apa? Yang apa? Yang properties gitu, yang mulai dari linearity. Yang ngebahas yang sini-sini nih maksud kamu nih? Atau yang terakhir banget? Ya, yang lebih mundur dikit sih Pak. Lebih mundur dikit, bukan? Bukan. Mana tadi ya? Yang mana ya tadi? Ini kan? Ya, oke. Kenapa? Ini kan sebenarnya pembuktiannya itu dengan kita mengasumsikan joint probability distribution-nya itu dalam bentuk kontinu. Sedangkan teorema itu mengharuskan kedua kondisi tersebut terpenuhi, itu discrete dan kontinu. Continuous, ya. Artinya untuk discrete ini bagaimana dibuktikannya? Oke, karena hitungannya nggak ini ya, nggak straightforward yang ini ya, yang continuous gitu kan ya? Iya Pak. Karena harus coba satu-satu gitu maksud kamu? Bukan sih, maksudnya bagaimana cara kita buktikan kalau misal hasil ini benar untuk semua jenis X dan Y, dua independent random variable gitu. Untuk yang discrete maksud kamu kan ya? Ya Pak. Ya sayangnya memang harus tunggu, saya pikir dulu. Ya, yang kepikir di saya sih coba satu-satu memang ya. Jadi kalau kemarin kan kita nyoba, kita ngambil satu sampel kan ya. Yang satu X, satu Y kita coba sama nggak kiri dan kanan. Kalau misalkan ini yang independen kan kita tinggal integralkan. Oke, nanti saya cek lagi lah ya. Tapi kalau yang langsung kepikir oleh saya itu ya benar harus dicoba satu-satu. Memastikan yang kiri sama dengan kanan semua untuk discrete. Tapi itu pertanyaan bagus. Saya coba cek lagi lah. Siapa tahu memang ada cara yang lebih cepat. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin gitu, sementara gitu ya. Saya coba cari-cari habis ini lagi. Baik Pak. Oke, sama-sama. Mungkin ada satu lagi quick question. Oke. Ya. Jadi slide ini akan saya mau nanya lagi, dia.
Sebenarnya ini saya tanya ini kemungkinan ada di bidang lain, tapi tetap di statistika sih kemungkinan. Gimana? Nah, kalau kita di mekanika kuantum kan ada kayak ekspektasi value dari satu buah operator yang dioperasikan dengan satu wave function. Nah, kalau kita simbolkan itu pada saat kita carinya itu dengan wave function-nya itu sudah ternormalisasi, itu kan bentuknya itu sekitaran kurung siku. Let's say wave function-nya itu psi, maka kurung siku psi gimana? Kayak satu garis lurus pemisah antara keduanya itu, baru satu operator, misalnya A topi, pemisah lagi, psi, baru kurung siku penutup. Nah, Pemisah kamu tuh maksudnya apa di sini? Ini kondisional. Nggak tahu sih condition atau bukan. Cumannya kalau saya lihat sih rasa bukan condition, soalnya mainnya itu ke expectation value. Expectation value. Tadi kamu bilang ada pembatas gitu, maksudnya gini. Iya Pak, cumannya ini boleh Bapak bantu tulis Kak? Kamu bisa nggak? Kamu pakai laptop atau ini? Bisa sih Pak. Coba deh. Ini coba saya tes. Annotation. Saya hapus dulu nih semua nih. Tadi saya nemu trik menarik nih. Kalau saya widescreen bisa nggak coret-coret? Nah, coba deh kamu annotation sini. Ini tunggu. Yang lain kalau misalkan masih ada kelas silahkan ya. Tunggu Brian, saya habisin dulu. Jadi nanti si PR itu akan saya berikan berserta dengan slide ini. Oke, kita akan saya kirimkan ke Microsoft Teams ya. Jadi kalian tolong ceknya di sana di Microsoft Teams. Oke. Jadi silakan kalau kalian mungkin ada kelas lain. Ini Brian silakan coba lanjutkan lagi. Baik Pak. Ini di whiteboard-nya nggak bisa ditulis sih Pak. Nggak bisa? Coba deh. Tadi kurung siku nih. Nah, terus? Kurung siku, misalkan operatornya itu operator A, jadi ditulisnya operator A topi. Nah, itu dibuatnya itu sama dengan di sini atau di luar? Di luar, Pak. Sama dengan kurung siku, baru psi. Nah, itu kurung sikunya masih belum ada yang penutupnya, jadi dibatasi dengan satu garis lurus gitu. Gini? Iya, Pak. Cumanya kurung siku penutupnya itu belum ada. Oh, ya terus? Baru dikasih operatornya. Operator apa maksud kamu sini? Operator A topi. Oke, ya. Baru dikasih pembatas lagi. Baru psi, baru kurung siku penutup. Oke. Nah, seperti ini Pak. Dengan catatan kalau wave function-nya itu ternormalisasi. Nah, ini sebenarnya saya bingungnya itu cara kita interpretasi yang sebelah kiri kan sebenarnya sudah ada most probable value punya dari operator yang dikerjakan pada wave function. Nah, kalau yang di sebelah kanannya itu kira-kira artinya bagaimana? Maksudnya itu apa? Absolut kah di situ? Hanya diabsolutkan atau apa maksudnya? Bukan absolut sih Pak, cumanya lebih ke notasi saja. Saya belum bisa jawab ini sekarang, cuma saya jadi penasaran. Coba kamu kirimkan ke saya apa ini? Baik Pak, sebenarnya Gimana ini saya bisa melihat ini? Oke Pak, sebenarnya ini dari satu buku yang selama ini saya pelajari sih Pak, mengenai mekanika kuantum dari J.T. Lee. Itu kamu belajar sendiri maksudnya, bukan ngambil matkul ya? Belajar sendiri Pak. Oke. Ya. Buku ya? Siapa namanya tadi? J.T. Lee. J.T. Lee edition 2. Jet Li gini atau apa? Jet Li apa kamu bilang? Ini saya coba kirimkan di chat Pak mengenai namanya. Oke. Ya udah, saya bukan ahli mekanika kuantum. Jadi saya juga nggak tahu persis jawaban kamu. Jawaban untuk pertanyaan kamu. Tapi coba deh, saya kirim sih jadi penasaran juga. Oh itu ya. Ya udah. Jet Li. Oh kirain Jet Li tadi saya nulisnya. Tunggu satu lagi. Tapi tadi kamu nanya hubungan sama statistical independency atau beda lagi pertanyaan maksudnya?
Oh, itu beda lagi sih, Pak. Oh, beda lagi. Ya udah deh, ntar saya cek ya. Oke. Baik, Pak. Oke, ya udah. Sip. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Ya, sekian ya semuanya. Terima kasih perhatiannya. Jadi kita ketemu lagi hari Senin depan. Nanti PR akan saya kirimkan hari ini. Oke. Ya, sekian dan sampai ketemu lagi.